Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bila kita dengan kita Allah Subhanahu wa taala beliau berkata dari bidang muslim beliau berkata yang besar dan Allah Subhanahu wa taala ini perjalanan dunia itu pertama kali beliau keluar dari kota Jogja langsung ke Indonesia bulan mengajar negara kita ini maka mereka bertanya beliau sampaikan bahwa kalau aku kalau dari kita dapat الحمد لله على إحسانه والشكر على الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله نسأل الله هذا المكان beliau mulai bersedia pada malam hari ini mengucapkan doa-doa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakannya dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah ونحن نعيش طبعا هذا sungguh kehidupan kita saat ini yang Allah berikan kepada kita adalah hari-hari terindah, hari-hari termulia, hari-hari terbaik. Karena kita saat ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan penuh keimanan dan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadiah terbesar dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan niscaya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang telah kita kerjakan di masa lalu. فينبغي علينا جميعا أن نجتهد في هذه الليالي في طاعة الله، والذي لا يستطيع لأنه مشغول أو مريض، أنا أخبركم بعبادة سهلة تستطيعون جميعكم أن يفعلها ولها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. Dan kata beliau, kalaulah kita tidak bisa menghidupkan daripada malam Lailatul Qadar atau malam 10 malam terakhir ketika bulan Ramadan, saya akan bagi tahu kepada kita semua sebuah amalan yang ringan, amalan yang mudah, yang insya Allah semua bisa melaksanakannya dan pahalanya sungguh tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. هذه العبادة هي الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فأنت عندما تذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا، الله سبحانه وتعالى يصلي عليك. يصلي عليك يعني يرحمك ويرضى عنك، والملائكة تدعو لك بالرحمة والمغفرة. Yaitu amalan yang mudah, amalan yang ringan, siapapun bisa melaksanakannya, siapapun bisa melakukannya. Kata beliau, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Yaitu ibadah menyebut nama Allah, mengingat Allah, zikrullah, Allah. Lisan kita semuanya bisa mengucapkan Allah. Tidak perlu ibadah yang susah, yang berat. Cukup basahi lisan kita dengan menyebut nama Allah. Kata beliau, dan kita tasbihlah, tasbih, tahmid, tahlil pagi, siang, sore, malam. Karena di ayat selanjutnya kata beliau, yusolli alaikum wa malaikatuh. Allah Subhanahu wa taala saya akan bersalawat kepada kita semua. Dan kita tahu maksud daripada Allah bersalawat kepada kita semua, yaitu Allah turunkan rahmat, Allah turunkan ampunan, Allah turunkan berkah kepada siapapun yang mengingat Allah, yang menyebut nama Allah, di pagi hari, di petang hari, di siang hari, di malam hari. Siapapun yang menyebut nama Allah, Allah akan turunkan kepadanya sakinah, Allah akan turunkan kepadanya rahmat, Allah akan turunkan kepadanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta 'indama taqul alhamdulillah. Alhamdulillah hadhihi qala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tamla al-mizan. Mizan hasanatika yawm al-qiyamah 'indama tukthir qawl alhamdulillah 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 تأتي يوم القيامة وانظر إلى ميزان حسناتك فإذا هو مليء بالحسنات. كيف؟ بقولك الحمد لله الحمد لله. Begitu juga kata beliau, contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan yang sering kita ucapkan, alhamdulillah
Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kepada kita, Allah melaksanakannya dulu. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yaitu tentu yang kita semua tahu, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah katakan, Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala senantiasa salawat Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat dan senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. هذا فرض النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى عليه الصلاة صلى الله عليه بها 10 صلوات. وأنت عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة الله سبحانه وتعالى يصلي إليك 10 مرات، وصلاة الله سبحانه وتعالى عليك تعني رحمته. Dan Rasulullah SAW menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, barang siapa yang bersolat kepada satu kali saja dari beliau, maka Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada yang 10 kali. Tentu kita tahu maksud dan makna dari Allah bersolat kepada kita. Allah menurunkan maghfirah, menurunkan rahmat, menurunkan ampunan kepada siapapun yang bersolat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. رسالة ذكر الله، ذكر الله يحتاج ولا يحتاج منك أن تفعل، فالله رسالة بذكر الله. Dan zikir ini mudah, ringan, siapapun bisa melakukannya. Hanya bersahih, hanya gerakan lidah kita saja. Tidak perlu tangan, tidak perlu kaki, lisan kita gerakkan, ucapkan nama Allah. وعندما تحدثكم عن في فلسطين والأقصى. Dan terakhir beliau sedikit menyampaikan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita baru ini dan tidak di Madinah Aqsa. بلاد اقتحم اليهود عليهم لعنة الله البلاد منهم المسجد الأقصى المنارة، وأول ناس اقتحم المسجد الأقصى المنارة. Kata beliau baru ini hari ini kemarin begitu banyak orang yang menyerang masuk ke Masjidil Aqsa. Dan tercatat ada 1.500 lebih mereka masuk ke Masjidil Aqsa. عدة أيام اقتحم اليهود الأقصى وضربوا النساء وضربوا الرجال وسفكوا دماءهم وسببوا إحراق لبعض أجسامهم من المسجد الأقصى المبارك. Dan ini terjadi setelah dari hari kemarin, dari hari kemarin bisa kita akses informasinya dari mana-mana, dari YouTube, Instagram, Facebook dan seterusnya. Mulai dari hari kemarin untuk tentara-tentara yang mereka masuk ke Masjid Al-Aqsa, kumpul ibu-ibu yang lagi sholat, bapak yang lagi sholat, semuanya dipukul, semuanya kemudian semuanya dihinakan, bahkan ada yang jatuh korban mereka merupakan bagian dari Masjid Al-Aqsa. Tujuannya untuk mengusir sehingga orang-orang bisa masuk. Karena memang hal itu termasuk daripada pasukan Imam Yahudi dan Nasrani. Mereka masuk ke Masjid Al-Aqsa yang ingat masjid yang kita cintai, kita muliakan, kita mengingatkan Masjid Al-Aqsa. وذهب النساء Coba bayangkan kata beliau ketika kita sementara tadi tiba-tiba ada tentara-tentara yang musuh Allah, barisan ibu-ibu, semua ibu dipukul, semua ibu diinjak dan diusir. Terus kita jaga yang orang laki-laki dipukul, kemudian masjidnya dikunci. Kira-kira bagaimana perasaan? هكذا في المسجد الأقصى الذي هو أفضل من المسجد. فالمسجد الأقصى له ميزة
مكان في الإسلام عند المسلمين وهو لديه قدام المسجدين، وقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر محشر المحشر، وهو أحد المساجد الثلاث التي لم تشكل. Yang mana itu yang terjadi masjid kita yang kita cintai tentang soal. Yang mana kita tahu tentang soal adalah yang mulia. Tentang soal adalah tujuan pertama umat Islam. Masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi. Masjid Aqsa adalah tempat masuknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Aqsa adalah tempat di mana dimiringkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Aqsa adalah masjid yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk kita datangi. Maka orang masjid Nabawi di Masjid Aqsa. Masjid Aqsa adalah dicatat di dalam Al-Quran. Masjid Aqsa adalah manfaat manusia. Masjid Aqsa adalah tempat nanti kita dibangkitkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya Masjid Aqsa dan bagian dari Islam. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena Masjid Aqsa bukan hanya urusan orang Arab, ini urusan orang Palestina. Jadi sudah sampaikan bagaimana Masjid Aqsa dalam ajaran kita, dalam Islam. Masjid Aqsa adalah urusan kita semua. Masjid Aqsa bagian dari ajaran kita, bagian dari kemuliaan kita, bagian dari ajaran Islam, bagian dari kita. قبل عدة أيام أيضا تعرض إخوانكم في لقاء مساء للعديد من القضاء والقصف قبل الجيش الإسرائيلي. Dan lihat bagaimana saudara-saudara dari kata Gaza ketika Masjid Aqsa ini, ketika saudara-saudara kita diusir dari Masjid Aqsa, orang-orang yang ada di kota Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Gaza bereaksi, mereka melawan balik tentara-tentara yang ada dengan persenjataan yang seadanya, sehingga saat ini kata beliau, justru tentara-tentara Israel, tentara-tentara yang di saat ini begitu banyak berlegar bom-bom yang dijatuhkan di kota Gaza, sehingga banyak sekali bangunan yang hancur, masjid yang hancur, rumah yang hancur, tanah-tanah yang hancur di kota Gaza. مساعد في تحرير الأقصى ولا تنسى محورنا فلسطين. صالح وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maka kata beliau tadi kita gunakan waktu sebaik-baiknya kita saat ini yang dalam keadaan pangan dan seterusnya Ramadan sebentar lagi akan berjalan, kita gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai kita sia-siakan ketika dan segala macam ibadah yang kita kerjakan dengan harapan mudah-mudahan itu Allah mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, Allah ampuni apa yang kita lakukan dan dimanfaatkan. Ya, jangan kita lupakan doakan selalu saudara-saudara kita di kota Gaza, saudara kita di Palestina, seluruh kita di Islam, doakan selalu di waktu-waktu mustajabah, doakan mereka yang diberikan kesabaran oleh Allah, kemudian mereka diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mari kita semua bantu mereka dengan apa yang bisa kita bantu, bisa kita keluarkan dengan harapan mudah-mudahan mereka merasa ada saudara-saudara mereka yang lain di belakang mereka untuk membantu mereka sehingga mereka tetap semangat untuk membela Masjid Aqsa, untuk kemerdekaan Masjid Aqsa. Mudah-mudahan kita melihat Allah membuat kita di masjid ini, Allah membuat kita juga nanti kelak Masjid Aqsa yang ada dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ini dan Allah membuat kita juga dari Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب
نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وبعد علينا حتى نرضى اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل